Halo Sobat Okebis, bersama saya yang akan menemani hari-hari Sobat semua, dengan melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa Asia, pasti bisa membuat hari kalian semakin lebih menyenangkan nih. Nah, semakin gak sabarkan dengan kelanjutan ceritanya, yaudah yuk, sekarang kita langsung aja mulai ceritanya. Menurut pendapat Putri, ini adalah kantor besar CEO. Dia tidak membiarkannya duduk. Sebagai karyawan kecil, bagaimana dia berani duduk di sini dengan santai? Untuk apa kamu menyuruhku ke sini? Putri mengabaikan pertanyaannya dan melemparkan pertanyaannya sendiri. Apakah dia harus menemukannya untuk sesuatu? Alis Randy sedikit terangkat saat dia berkata, "Bekerja lembur? Kamu ingin aku bekerja lembur di sini?" Putri menunjuk pada dirinya sendiri dan menekankan, "Aku adalah karyawan departemen operasi, bukan sekretarismu. Gaji ganda." Menurunkan kata pendek, Randy meliriknya, lalu menundukkan kepalanya dan fokus pada pekerjaannya. Gaji ganda, kata-kata ini sangat menarik. Demi uang, Putri menerimanya, lalu tertawa dan bertanya, "Lalu apa yang bisa kulakukan? Temani aku," Randy berkata tanpa mengangkat kepalanya. Mendengar ini, Putri merasakan wajahnya terbakar, dan itu mungkin merah lagi. Nada suaranya sangat mendominasi, tetapi ketika mencapai telinga Putri, itu membuatnya merasa manis di dalam hatinya. Dia berkata dengan suara yang hanya bisa dia dengar, "Oh, oke." Putri berharap memiliki lebih banyak waktu untuk menemaninya, dan memahaminya sedikit lebih banyak sehingga mereka bisa lebih memahami kehidupan satu sama lain di masa depan. Untuk bisa tetap di sisinya dan bahkan mendapatkan gaji ganda sekarang, ini adalah hal yang baik yang bisa membunuh dua burung dengan satu batu. Bagaimana mungkin dia tidak mau? Tapi Randy benar-benar sibuk, dia sama sekali tidak punya waktu untuk mengganggunya, dan panggilan masuk satu demi satu. Sekarang Putri akhirnya mengerti mengapa Randy menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi sebagian besar waktu dia bekerja. Itu karena dia awalnya milik Seng Tian. Untuk dapat membuat Seng Tian menunjuknya sebagai teknologi inovasi, kemampuannya pasti telah dikonfirmasi. Selain itu, dari cara Randy telah bekerja hari ini, kemampuannya jelas tidak biasa. Saat dia memikirkannya, tatapan Putri jatuh ke wajah Randy. Tidak bisa bergerak. Dia selalu mengenakan kacamata berbingkai emas, yang jarang dia lepas kecuali dalam tidurnya. Mengenakan kacamata, dia tampak dewasa dan pendiam. Tanpa mengenakan kacamata, dia terlihat sedikit lebih lembut. Mengenakan kacamatanya atau tidak, bagaimanapun, tidak dapat menyembunyikan kewibawaan alami dan wajahnya, yang dipenuhi dengan kemarahan umat manusia. Tiba-tiba, Putri memikirkan adegan populer di internet. Pria berkacamata terlihat lembut dan halus, menggunakan penampilannya yang tampaknya lembut untuk menyihir orang, tapi kenyataannya, dia hanyalah binatang buas berpakaian putih. Putri sekali lagi memikirkan peristiwa yang terjadi pada hari perjamuan amal. Hari itu, Randy benar-benar membuatnya takut. Tidak, Putri dengan cepat menggelengkan kepalanya dan menepuk wajahnya. Bagaimana dia bisa memikirkannya seperti itu? Karena dia telah memilih untuk melupakan apa yang terjadi hari itu, dia tidak boleh lagi membiarkan imajinasinya menjadi liar. Putri begitu asyik dalam pikirannya sehingga dia tidak memperhatikan tatapan lembut yang telah lama dilemparkan Randy padanya. Dia menggelengkan kepalanya, lalu menepuk wajahnya, lalu mengerutkan kening, lalu meratakan mulutnya, dan wajahnya begitu penuh emosi sehingga jelas bahwa dia tenggelam dalam dunianya sendiri. Randy menatapnya dan tidak bisa membantu tetapi ingin tahu, apa dunia di dalam dirinya? Bisakah dia membiarkan dia masuk dan melihat? Mungkin tatapan Randy terlalu panas. Putri akhirnya sadar kembali, dan mengangkat kepalanya untuk melihat, hanya untuk bertemu dengan tatapan Randy. Dia memutar kepalanya dengan cepat, secara naluriah berusaha menghindari pandangannya. "Apa yang kamu pikirkan?" "Tidak ada apa-apa." Mendengarkan dia berkata tidak ada apa-apa, Randy tidak mengejar masalah ini lebih jauh, dan mengembalikan perhatiannya kembali ke pekerjaannya. Randy sibuk dengan pekerjaan, jadi itu tidak baik baginya untuk mengganggunya.
jadi dia hanya duduk diam. Namun, tidak lama kemudian, Dion mengirim sekotak makanan ringan dan susu, dan berkata sambil tersenyum pada Putri, "Nyonya, Bos Randy memintaku untuk menyiapkan ini untukmu." Setelah berterima kasih kepada Dion, Putri membawa makanan ringan ke meja Randy dan bertanya sambil tersenyum, "Apakah kamu ingin makan sedikit?" "Iya," Randy menjawab dengan suara sengau yang sederhana. Putri mendorong piring itu lebih dekat ke arahnya, "Kalau begitu makanlah sedikit sebelum bekerja. Mesin tidak bisa bekerja 24 jam sehari, dan kamu tetap manusia. Suapi aku makan," Randy berkata tanpa mengangkat kepalanya. Hei dia." Ketika Randy mengatakan kata-kata yang ambigu, mengapa dia selalu terdengar sangat serius? Apakah itu karena dia tidak mengerti betapa ambigu tindakan menyuapinya makan, atau dia hanya mencoba menggodanya? Jantung kecil Putri berdetak sangat cepat. Tapi melihat Randy, dia sibuk dengan pekerjaan, dia bahkan tidak memandangnya, apalagi punya pikiran lain, dia hanya tidak punya tangan kosong. Oke, Putri mengakui bahwa dia memikirkannya lagi. Dia mengambil sepotong kue dan mulai menyuapi Randy. Randy melihat angka-angka di layar komputer, dan kemudian dengan patuh menggigit. Dia menggigit besar, mengambil sepotong makanan penutup. Setelah selesai makan, Putri mengirimkannya kepadanya untuk diberi makan. Tidak diketahui apakah itu dilakukan dengan sengaja atau tidak, tetapi ketika dia menggigit, bahkan jari Putri digigit olehnya. Dia tidak menggunakan banyak kekuatan. Dia mengisapnya dengan ringan, seperti bayi yang minum susu. Perasaan mati rasa langsung menyebar ke seluruh tubuh Putri. Putri ini sangat ketakutan sehingga dia buru-buru menarik tangannya. Sekali lagi, wajahnya memerah. Sekian dulu ya sobat cerita hari ini, tetap nantikan cerita berikutnya dari novel ini. Eits, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini agar kita lebih bersemangat lagi untuk menceritakan novel-novel menarik lainnya. Dah ada.